kalau Anda ternyata terpilih menjadi presiden di 2024 Februari, Anda akan melanjutkan proyek kebanggaannya Presiden Jokowi, termasuk ibu kota negara. Halo Medikers. Pergantian pemimpin di Indonesia sudah di depan mata. Sejumlah nama perlahan muncul untuk menggantikan posisi Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Anies sendiri adalah salah satu sosok yang kerap melontarkan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini. Bahkan beredar kabar kalau Anies enggan melanjutkan proyek-proyek Jokowi yang dinilai buruk. Lalu bagaimana dengan mega proyek seperti IKN? Apakah akan dihentikan juga oleh Anies kalau dia terpilih? Mari kita bongkar. Proyek Ibu Kota Nusantara Indonesia adalah rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi baru di Pulau Kalimantan. Tujuan proyek ini adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah padat penduduk dan mengalami masalah seperti kemacetan, banjir, dan kerusakan lingkungan. Rencana pemindahan ibu kota telah diajukan oleh pemerintah Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2020. Lokasi yang diusulkan berada di sekitar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota diharapkan akan mendistribusikan pembangunan secara merata di Indonesia dan memberikan kesempatan baru bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan. Selain itu, rencana ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dengan merancang kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sejak mulai dibangun, kini progres pembangunan IKN mencapai 29% pada Mei 2023. Saat ini pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara mencapai 11,91%. Kantor Presiden mencapai 12,05%, serta Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 14,11%. Sementara untuk bangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih dulu dibangun. Adapun kantor Menko terdiri dari 4 perkantoran. Di antaranya progres pembangunannya sudah mencapai 3,08% untuk Kemenko 1, 1,95% untuk Kemenko 3, dan 3,93% untuk Kemenko 4. Selanjutnya ada kantor Kementerian Sekretariat Negara yang progresnya sudah mencapai 5,81% per 11 Mei 2023. Realisasi ini lebih cepat dibandingkan rencana semula yang hanya sebesar 3,68%. Kemudian progres Sumbu Kebangsaan atau Plaza Seremoni sudah jauh di atas rencana awal yang hanya 5,80% menjadi lebih cepat yakni 19,20%. Pemerintah juga akan membangun perumahan tapak untuk para menteri. Saat ini progresnya sudah sedikit melampaui target yakni 7,23%. Sejauh ini, pemerintah optimis bahwa sejumlah proyek dapat digunakan sesuai rencana Presiden Joko Widodo. Istana Presiden di IKN dibangun di atas lahan seluas 100 hektar, di mana 50 hektar digunakan untuk kawasan Istana Negara dan 50 hektar lainnya untuk Taman Botani. Adapun luas area bangunannya hanya 8%, sedangkan 92% sisanya akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Istana Kepresidenan akan terdiri dari beberapa bangunan, di antaranya lapangan upacara, bangunan istana, bangunan kantor presiden, bangunan kantor sekretariat presiden, bangunan kantor staf khusus, bangunan paviliun presiden, kemudian ada bangunan Wisma Negara, bangunan Mespas Pampres, bangunan masjid, bangunan museum edukasi, bangunan-bangunan pendukung, bangunan checkpoint, dan botanical garden. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan bahwa progres pembangunan Istana Negara saat ini mencapai 12%. Presiden Joko Widodo menargetkan bisa melangsungkan upacara Hari Ulang Tahun dan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Istana Negara IKN pada 17 Agustus 2024. Danis optimis Istana Negara di IKN bisa rampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di tengah pembangunan Istana Presiden yang sedang dikebut, Presiden Jokowi turut meminta pembangunan bandara VVIP di kota baru ini juga dipercepat. Permintaan ini dituangkan dalam Perpres nomor 31 tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Important Person untuk mendukung Ibu Kota Nusantara.
Perpres yang diteken Presiden Jokowi 6 Juni 2023 ini membuat sejumlah instruksi atau arahan mengenai pembangunan dan operasional bandara VVIP. Pertama, tujuan pembangunan bandara VVIP adalah untuk pengembangan infrastruktur penerbangan dan mendukung konektivitas ibu kota Nusantara. Kedua, bandara VVIP IKN khusus melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN Nusantara. Ketiga, lokasi bandara sudah ditetapkan yakni di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Keempat, Presiden menunjuk Menteri PUPR serta Menteri Perhubungan untuk memimpin pembangunan serta pengoperasian bandara VVIP. Terakhir, pengadaan tanah untuk lokasi bandara VVIP disediakan oleh Badan Bank Tanah. Walau bandara VVIP masih baru akan dibangun, jalan tol IKN justru mulai menampakkan wujudnya. Rencananya ada 9 ruas jaringan jalan tol Ibu Kota Nusantara sepanjang 75,62 km yang hendak dibangun. 4 ruas diantaranya ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang, bersamaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara tahap pertama. Saat ini progres jalan tol IKN segmen 3A sudah mencapai 4,50%, segmen 3B mencapai 18,91%, namun pembangunan jalan tol segmen 5A lebih rendah dari rencana awal, yakni hanya 21,32%. Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, progres pembangunan IKN semakin menunjukkan kemajuan. Proyek ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh Presiden Indonesia pada periode selanjutnya. Saat ini telah muncul sejumlah nama yang diperkirakan maju dalam pemilu presiden tahun depan. Salah satu nama yang mulai marak adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang mulanya diusung oleh Partai Nasional Demokrat. Saat ini ia telah mendapat dukungan dari 2 partai lainnya, yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Meski begitu, ketiga partai belum secara resmi mengumumkan deklarasi koalisi perubahan sebagai bentuk dukungan bersama terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden. Anies Baswedan berjanji akan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara jika terpilih menjadi presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Menurut Anies, proyek IKN harus dilanjutkan karena sudah menjadi amanat undang-undang. Meski menyatakan sikap untuk melanjutkan proyek IKN, namun Anies tak mau berkomentar dan memberikan pendapat terkait pemindahan ibu kota. Menurut Anies, persoalan pemindahan ibu kota sudah tidak lagi berada di tingkat gagasan tetapi sudah pelaksanaan. Ia tidak mau turut larut dalam pembicaraan pro maupun kontra terkait IKN. Dan menurut kamu bagaimana, Bidikers? Apakah proyek IKN bisa berjalan dengan baik kalau nanti akan dipimpin oleh Anies?